untuk mengembangkan kasus Wisma Atlet. Mulai hari ini, KPK sendiri sudah mencekal ke luar negeri Angelina Sondah bersama Iwayan Koster. Adapun tersangka baru, ya, ya, jadi kita tetapkan tersangka baru ini berdasarkan 2 alat bukti, ya, yang kita punya. Jadi tersangka baru ini adalah sebelumnya saksi, ya, inisialnya AS Abraham Samad. Jadi tersangka barunya adalah inisialnya AS, ya, seorang perempuan yang tadinya saksi. Pasal yang dikenakan pada yang bersangkutan adalah pertama pasal 5 ayat 2 atau pasal 11 atau pasal 12 huruf A Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Oke? Kita akan lanjutkan dialog bersama Febri Diansyah. Sebelum jeda tadi saya memberikan pertanyaan kepada Bang Febri, pengakuan Enji tentang aliran dana yang diberikan kepada sejumlah petinggi Partai Demokrat, apakah ini akan membuat Demokrat membentuk sebuah perlindungan agar tidak semakin terbongkar? Iya. Pengakuan Enji tersebut itu kan dalam pemeriksaan internal Partai Demokrat, ya, itu kan disebutkan Nazarudin dalam eksepsinya di persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Tentu saja ini harus diusut lebih jauh, gitu kan, dan pihak-pihak yang akan terancam dijerat gitu, itu kemungkinan mungkin akan mencari segala cara untuk apakah untuk memproteksi ataupun untuk katakanlah berupaya lari dari upaya pembuktian. Tapi saya kira Partai Demokrat sebagai sebuah institusi itu harus memperlihatkan konsistensinya. Apalagi ini Dewan Pembinanya, Ketua Dewan Pembinanya kan Pak SBY sendiri, itu harus memperlihatkan konsistensinya jika benar Partai Demokrat punya komitmen untuk pemberantasan tindak pidana korupsi. Kalau melihat visi misinya, kalau melihat kampanyenya, iklan segala macam, dan pernyataan atau pidato pihak petinggi Partai Demokrat, harusnya tidak ada proteksi sama sekali terhadap pihak-pihak yang diduga terkait dengan sebuah kasus, apalagi kasus korupsi. Nah, sebelumnya juga sempat muncul, saya kira, pemberitaan di banyak pihak dan pernyataan dari pihak Partai Demokrat juga bahwa di pertemuan Rakornas, ya, saya ingat saya waktu itu ada semacam kesepakatan bahwa siapapun yang menjadi tersangka itu langsung akan dinonaktifkan. Dan ini juga harus lebih jauh disikapi oleh Demokrat, saya kira, tidak hanya menonaktifkan, tetapi juga tidak memberikan proteksi atau bantuan hukum, katakanlah demikian. Kenapa seperti itu? Saya ingin kasih contoh. Apakah Nazar ketika menjadi tersangka diberikan bantuan hukum oleh Demokrat? Harusnya standar yang sama juga diberikan misalnya untuk AS sebagai tersangka baru KPK, sehingga institusi partai jika masih punya komitmen itu masih bisa memperbaiki diri, dan orang-orang bermasalah di partai itu kemudian bisa di Angelina Sondah misalnya dengan lebih mudah bisa menyampaikan siapa aja yang menerima dana di internal Partai Demokrat gitu, ketimbang langsung mencoba untuk memberikan bantuan hukum padahal ini punya potensi bias nantinya gitu. Apakah tidak justru ini menjadikan Partai Demokrat dalam tanda kutip kejam terhadap kadernya, mengingat tidak memberikan dukungan berupa hukum begitu? Ya, itu proses internal di Partai Demokrat lah, apakah kejam atau tidak kejam. Tetapi
kita sebagai bagian dari masyarakat tentu selalu menagih komitmen dan janji politik yang pernah diucapkan. Apakah oleh Presiden SBY ketika di jilid pertama dan ketika kampanye sebelum jadi Presiden jilid kedua, ataupun dari para petinggi Partai Demokrat itu sendiri, tetapkan equal treatment saja, dan ini akan membantu dalam tanda kutip secara positif, membantu keterangan Angelina Sondang akan membantu Partai Demokrat untuk membersihkan diri mereka sendiri, gitu kan. Itu kalau benar Partai Demokrat punya komitmen. Nah, nanti kita lihat gimana perkembangannya. Jadi Anda optimis? Saya kira terlalu cepat untuk bilang optimis, tetapi juga tidak bisa skeptis 100% bahwa kasus ini tidak akan diproses. Makanya butuh pengawalan yang ketat terhadap KPK. Baik, terima kasih atas kehadiran Bang Febri Diansyah di Breaking News TV One. Pemirsa, Partai Demokrat terkena imbas dari buruknya persepsi publik terhadap kinerja pemberantasan korupsi dan penegakan hukum oleh pemerintah. Kasus yang membelit Muhammad Nazarudin dan menyeret sejumlah nama elit partai membuat tingkat elektabilitas partai bentukan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono itu jatuh. Muhammad Nazarudin, bekas bendahara umum Partai Demokrat, adalah nama yang mendorong elektabilitas partai bentukan SBY itu merosot ke tingkat rendah sejak tahun 2009. Mencuatnya kasus suap Wisma Atlet SEA Games di Palembang senilai 191 miliar rupiah dan menyeret sejumlah nama petinggi Demokrat membuat elektabilitas partai tersebut turun sebesar 5%. Data Lingkaran Survei Indonesia menyebutkan elektabilitas Partai Demokrat pada awal Juni 2011 lalu hanya sebesar 15,5%. Padahal pada survei bulan Januari, Demokrat masih berada di angka 20,5%. Dalam pemilu 2009 lalu, Partai Demokrat berhasil menjadi partai pemenang dengan mengantongi suara 20,85%. Riset politik yang kurang bersahabat itulah yang kini membuat kursi Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum kembali digoyang. Dewan Pembina Partai berkumpul, beragam spekulasi pun muncul ke permukaan. Benarkah ada rencana pemecatan Anas? Siapa nominator penggantinya? Atau ada agenda lain? Memang tak banyak yang bisa dikorek dari rapat Dewan Pembina Partai Demokrat. Namun sejatinya rapat itu membahas keterpurukan Partai Demokrat. Di tengah nyanyian Nazarudin, kesaksian Mindoro Salina dan Yulianis yang semuanya menyebut Anas Urbaningrum ikut terlibat dalam suap Wisma Atlet di Palembang. Tim TV One mengabarkan. Ya pemirsa, demikian Breaking News TV One. Terima kasih dan selamat sore. Setiap arena olahraga tak hanya melahirkan para juara, tetapi juga kabar-kabar menarik yang selalu ditunggu. Jalannya perlombaan dan ketatnya pertandingan, momen krusial dan insiden kontroversial, gairah fanatisme dan semangat sportivitas. Semua tentang dunia olahraga ada di sini. Kabar Arena di TV One. Berawal dari sebuah kesuksesan besar. Akhirnya menyadari bahwa Jakarta Lawyers Club ternyata tidak lagi punya orang Jakarta, tapi punya orang di seluruh Indonesia. Ketua fraksi Anda sekarang bilang KPK itu teroris. Inilah program yang paling bergengsi di tanah air. Indonesia Lawyers Club di TV One. Bumi memberikan sumber kehidupan bagi manusia. Manusia dan bumi memberikan kontribusi yang nyata untuk alam semesta. Bumi dan manusia hanya di TV One. Hati yang kering malah